Oke, balik sore ini atau malam ini kita akan lanjut teori karena bahannya ketinggalan jadi ada tambahan gitu ya. Awal pertemuan. Nanti kalau tengah-tengah ketinggalan lagi ada tambahan lagi gitu ya. Tergantung ketinggalan atau enggak. Tapi nanti bab turunan agak tengah tuh sebenarnya cepat gitu. Oke, saya mulai dengan turunan. Kemarin kuliah terakhir itu kita sudah lihat mengenai ini ya, gerak jatuh bebas. Mana ya? Nah, ini nih. Kemarin ini sebentar ada di layar kedua. Nah, ini. Kemarin udah kita lihat sebuah benda yang dijatuhkan dari eh, atas permukaan bumi, dia akan jatuh ke bawah dengan kecepatan yang makin lama makin cepat gitu ya. Karena ada percepatan gravitasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke hitungannya. Tolong kalau nanti ada gangguan, kalian miss call ke saya ya, salah satu orang. Oke, hasil empirik, jadi ini hasil fisika, hasil percobaan. Ya, percobaannya gimana? Bisa di video gitu ya, macam-macamnya. Nah, jarak tempuh benda yang jatuh bebas itu ini jarak tempuhnya adalah sebesar 16 kali T kuadrat gitu ya. Ini sebanding tuh berarti konstantanya 16 kali kuadrat waktu ya T kuadrat. Oke, di tabel ini diperlihatkan bahwa setelah 1 detik menempuh 16 dari posisi awal di atas ini. Setelah 1,001 detik dari posisi awal ini menempuh sekian. Dan seterusnya ini ditabelkan sampai detik kedua. Nah, apa yang mau kita hitung? Nanti, sebentar. Pertama, kita akan menghitung kecepatan rata-rata benda antara interval T0 dan T1. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah perbedaan jarak tempuhnya. Jadi ini YT1 ini jarak yang ditempuh setelah T1 detik. YT0 itu jarak yang ditempuh setelah T0 detik. Jadi beda jaraknya. Dibagi beda waktunya. Itu namanya kecepatan rata-rata gitu ya. Kalau kita lihat, jadi kalau ini antara T01 dengan T1-nya 2, berapa kecepatan rata-ratanya? Ya kita lihat YT1, lihat ke tabel tadi. YT1, T1-nya 2 ya. Jadi Y2 setelah 2 detik 64, dikurangi jarak setelah 1 detik itu 16, dibagi 2 min 1. Jadi 4 dikurangi 16, dibagi beda waktunya. Hasilnya 48. Kemudian saya tabelkan juga antara T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,5. Ya, ini T0-nya, ini T1-nya. Setelah 1,5 detik, jarak tempuhnya sekian. Setelah 1 detik, tadi tetap ini 16 ya. Jadi, kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 dan 1,5 adalah 36. Ini dikurangi 16, dibagi beda waktunya. 1,5 dikurangi 1. Kalau dihitung, dapatnya ini. Kemudian saya mau menghitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 dengan 1,1. Ya. Setelah 1,1 detik, ini jarak tempuh dari awal sekian. Setelah 1 detik sekian, maka kecepatan rata-ratanya ini YT1 min YT0 nih. Dibagi beda waktunya. 1,1 dikurangi 1. Hasilnya kalau dihitung ini. Percaya aja hitungannya udah bener lah. Terus saya perhalus.
antara yang ini. T sama dengan 1 dengan T sama dengan 1001. Nah, T1001 kita dapat ini jarak tempuhnya sekian, T sama 1 sekian. Jadi angka ini diperoleh beda jarak tempuh, ini dikurangi, dibagi beda waktu. Diperoleh angkanya sekian. Nah, jadi menghitung kecepatan rata-rata gampang sekali ya. Tinggal pakai rumus ini. Beda jarak tempuh dibagi beda waktunya. Nah, masalahnya pengen dihitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1, T0-nya 1, T1-nya juga 1. Kenapa pengen waktunya sama? Karena nanti ingin mengetahui kecepatan sesaat. Jadi kecepatan saat T-nya 1. Nah, kecepatan saat T-nya 1 berapa? Ya, itu kita hitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 dengan T sama dengan 1. Tapi kalau T sama dengan 1 kan, di sini jarak tempuhnya berarti 16, yang ini juga 16. Karena T1 dan T0-nya sama-sama 1. Ininya 1 dikurangi 1. Jadi atasnya 0, bawahnya 0. Ya nggak bisa ngitung kayak yang sebelumnya lagi. Nah, bagaimana? Gitu ya. Menghitung kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata tuh antara T0 dan T1. Sekarang kalau kecepatan sesaat, itu saat sama dengan kecepatan rata-rata, tapi T0 dan T1-nya sama. Nah, oke, ini saya udah nyebut barusan, jadi nggak saya baca lagi. Bagaimana menghitung ini kalau T1 dan T0-nya sama? Kita gunakan cara limit. Karena ini bentuknya tadi 0 dibagi 0. Kalau T1 dan T0-nya sama ya. 0/0. Gimana kalau ini T-nya beda waktunya hampir 0 yang kita hitung gitu. Nah, oke, untuk itu kita notasikan dulu perbedaan waktu itu delta T, T yang akhir dikurangi T yang awal ya. Kemudian perbedaan jarak tempuhnya, ini setelah T1 jarak tempuh, ini jarak tempuh setelah T0, itu kita namakan delta Y, perbedaan jarak tempuh. Nah, kecepatan sesaat adalah delta Y dibagi delta T, tapi kita pengen delta T-nya 0. Kayak di tabel tadi ini. T0-nya 1, T1-nya 1. Jadi kecepatan benar-benar pada saat T1 gitu ya. Nah, oke. Gimana ngitungnya? Maka karena 0 bagi 0, kita gunakan konsep limit. Kita ngitungnya gini. Ini lihat tadi, delta Y dibagi delta T itu adalah, kembali ke sini bentar. Delta Y dibagi delta T itu adalah kecepatan rata-rata. Ini kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata ini kita limitkan delta T-nya menuju 0. Maka ini dinamakan kecepatan sesaat. Masuk akal ya? Masuk akal sekali. Karena apa? Ini seolah-olah ingin mendapatkan kecepatan rata-rata waktu Y-nya sama dengan, waktu T-nya T0 dengan T0 juga gitu. Cuma dihitung sebagai limit delta T-nya menuju 0. Nah, nanti kalau dihitung limitnya ada ini nilainya. Kayak kita naik mobil kan kita baca kecepatan sesaat. Sebenarnya kalau mobil itu yang ditunjukkan ini juga kecepatan rata-rata. Cuma delta T-nya kecil sekali. Di mobil yang nggak bisa ngitung limit gitu ya. Tapi delta T-nya seperti tabel ini tadi. Beda waktunya kecil sekali. Makin presisi sebuah speedometer, ini beda hitungan delta T-nya makin kecil. Tergantung kecanggihan alatnya. Oke, begitu ya.
Ini motivasi nanti ini yang dinamakan turunan gitu ya. Turunan tuh limit, tapi bukan limit fungsi lagi. Kalau limit fungsi kan limit YT. Ini bukan, bentuknya gini. Oke, saya lanjut. Sekarang kita lihat masalah yang kedua, yaitu masalah garis singgung. Saya nggak akan baca satu-satu ininya ya. Saya jelaskan dari gambar aja. Nah, apa arti garis singgung? Di zaman kuno orang mengatakan garis singgung adalah kalau ini saya punya sebuah lingkaran, garis singgung adalah garis lurus yang hanya bersekutu di satu titik dengan lingkarannya. Itu ya. Jadi titik sekutunya antara garis lurus dengan lingkaran hanya satu titik. Kalau bentuknya kurva kayak gini, lengkungan, masih bisa garis singgung adalah garis lurus yang hanya memotong kurva di satu titik atau bersekutu di satu titik. Nah, tapi kalau kurvanya seperti ini, kalau saya gambar garis singgung di titik P, ini garis singgung, motongnya di dua titik tuh. Bahkan kalau ini turun dari sini yang biru ini lanjut turun lagi ke bawah, ini motong lagi di sini. Jadi mengatakan garis singgung adalah garis lurus yang memotong kurva hanya di satu titik, nggak bisa. Nah, bagaimana sekarang merumuskan garis singgung gitu ya? Oke. Nah, untuk itu kita amati animasi berikut. Sebentar. Oke. Animasi dulu. Eh, Oke, sejauh ini lancar nggak ini? Halo, halo, lancar tidak? Lancar, Pak. Oke. Nah, lanjut. Ini ceritanya gini, saya cerita dulu. Saya punya sebuah fungsi yang grafiknya warna hijau, gitu ya. Kemudian tujuan saya adalah menentukan garis singgung saat X-nya ini 2. Saya namakan titik C kalau di sini ya. C-nya 2. Pengen dibuat garis singgung di sini. Saya akan mendefinisikannya gimana? Nggak bisa kayak tadi. Adalah garis lurus yang memotong kurva di satu titik. Ini motong lagi di sini gitu kan? Di dua titik. Nah, caranya sebagai berikut. Jadi mau dibuat garis singgung di sini ya, patokannya ini. Titik ini nanti diam karena yang mau dibuat garis singgungnya di sini. Kemudian saya pilih titik lain, titik Q pada grafik hijau. Di mana aja Q, mau di sini boleh, mau di kirinya juga boleh, mau di sini juga boleh Q-nya di mana aja. Saya pilih di sini karena ini udah dibuat grafiknya sama saya dipilih supaya enak dilihatnya. Kalau di sini nanti motongnya nggak enak gitu ya. Sebenarnya sama aja. Oke, saya pilih titik Q pada grafik hijau. Nanti kenyataannya Q itu hitungannya harus yang di kanan P juga di kiri P karena nanti menyangkut limit. Limit kiri dan kanan gitu ya. Nah, kita lihat hanya yang satu aja di kanannya dulu. Nah, kemudian dari titik Q ini saya tarik garis lurus yang ini, yang ungu. Itu namanya garis tali busur. Gitu ya. Atau garis sekan. Nanti di teksnya ada. Nah, kemudian ini saya namakan jaraknya X-nya antara si titik P dengan titik Q. Ini jaraknya adalah sebesar H. Gitu ya. Jadi ini C tambah H. Gitu. Boleh juga ini delta X ya, apa aja lah. Pokoknya jaraknya, perbedaannya C, C tambah H. Nah, kemudian untuk mendapatkan definisi garis singgung, saya tarik ini. Si H-nya diperkecil, jadi titik ini bergerak ke kiri. Kalau ini ke kiri ya, Q-nya ikut ya. Itu, gerak ke kiri. Nah, si titik Q digerakkan. Ini garis yang ungu menghubungkan P dan Q. Nah, secara intuitif kelihatan bahwa kalau Q-nya makin dekat ke P,
garis ini akan menjadi garis singgung ya. Oke, tuh. Set, set. Oke. Nah, kalau pas Q-nya berhimpit dengan P, itu jadi garis singgung. Bagaimana menghitungnya? Tuh ya. Kita akan melakukan ini, tapi dihitung. Nggak dijalanin gini. Dihitung. Di mana H-nya itu menuju 0 ya. Jadi C plus H-nya menuju ke C. Oke, kita lihat sekarang konsepnya. Ini sama dengan yang tadi. Jadi ada grafik yang hijau, gambar grafiknya beda tapi maknanya sama aja. Kemudian saya mau mendefinisikan garis singgung di titik P yang ini. Gimana gitu merumuskannya nih. Garis K, ini saya namakan K garis. Nah, untuk itu tadi pilih titik Q, kemudian ini titik C, ini kita namakan titik C tambah H. Dengan demikian tinggi titik Q adalah nilai fungsi hijau di titik C tambah H. Gitu ya. Jadi tingginya titik Q adalah FC tambah H. Sedangkan FC tingginya ini. Titik C ini FC. Sampai sini. Jadi perbedaan Y-nya antara titik P dan Q, ini perbedaan tingginya adalah nilai Y dari titik Q dikurangi nilai Y dari, nilai Y di titik C tambah H dikurangi nilai Y di titik C. Gitu ya. Tinggi titik Q dikurangi tinggi titik P. Nah, itu kita rumuskan ini. FC tambah H ini adalah tinggi titik Q dikurangi ini tinggi titik P. Ini dibagi ini dulu di bab 0 kalau garis lurus kita udah punya. Itu adalah kemiringan garis lurus ya. Garis lurus PQ. Bukan kemiringan garis singgung kurva hijau, bukan. Ini adalah kemiringan garis, namanya garis tali busur atau garis sekan. Ya, tali busur lah gitu. Nah, kemudian, sebentar saya ikuti ini ya, jadi melompat. Secara geometri, kemiringan garis singgung K sama dengan kemiringan garis singgung K1, yang biru ini, K1 tuh, kemiringan garis tali busur. Pada saat, tadi udah dianimasikan, pada saat Q dan P-nya berimpit. Ya, pada saat C plus H-nya menuju C. Yang animasi tadi, coba diulang ya. Nah ini. Nah ini yang ini tuh garis K1, garis singgungnya belum digambar di sini K-nya. Nah kalau dia berimpit, jadi garis singgung gitu ya. Oke, saya ikuti slide-nya. Kadang-kadang saya kecepatan ngomongnya. Nah, kalau titik Q berimpit dengan P, berarti kan H-nya 0. Ya, H-nya 0. Sehingga di sini FC hanya 0. Min FC 0 dibagi hanya juga 0. 0 dibagi 0. Nggak bisa ngitungnya. Tapi saya pengen kalau H-nya menuju 0, si garis biru ini menjadi garis singgung. Kalau Q-nya menuju titik P ya. Nah, untuk itu maka kita ngitungnya pakai limit. Jadi kalau garis ini namanya kemiringannya M sekan, dinamakan kemiringan garis tali busur. Nah, kemiringan garis singgung yang ini adalah kemiringan garis tali busur, tapi H-nya menuju 0. Yang ini kemiringan tali busur. Dibuat sekarang ini hanya menuju 0 atau Q-nya menuju titik P. Oke, itu adalah cara menghitung kemiringan garis singgung dari sebuah fungsi f di titik ini ya, di titik x sama dengan c.
Nah, kalau kita perhatikan, coba saya crop ya sebentar. Saya crop ini. Ini kemiringan garis singgung. Saya pasang di sini. Ini kemiringan garis singgung. Kemudian tadi ada kecepatan sesaat. Ini kecepatan sesaat. Tarik. Saya tempelkan di sini. Nah, kita lihat untuk menghitung kecepatan sesaat itu bentuknya ini. Di sini Y itu jarak tempuh ya. Untuk menghitung kemiringan garis singgung itu rumusnya seperti ini. Cuma di sini fungsi itu ya. Tapi maknanya sama kan? Ini jarak tempuh juga fungsi kan? Y itu fungsi T. Di sini F fungsi dari X gitu ya. Nah, tapi hitungan limitnya sama itu. Sama bentuknya. Karena notasinya bisa kita ganti-ganti. Ini misalkan H-nya yang di sini H-nya, saya nggak mau pakai H, pakai yang lain, pakai delta T boleh gini. Apa atau yang lain, pakai Z gitu. Asal ininya disesuaikan C tambah Z min FC dibagi Z. Boleh juga saya ganti limit ininya apa? Delta T menuju 0. Jadi ini Z-nya ganti delta T. Boleh F C ditambah delta T min FC dibagi delta T. Itu ya disesuaikan. Dan kita lihat hitungan ini dan ini sama aja. Nah, itu didefinisikan sebagai nanti namanya turunan limit. Seperti ini namanya turunan. Dan nanti kalau kita lihat, ini masalah yang berbeda. Masalah menghitung garis sunggung, ini masalah kecepatan sesaat, ternyata rumusnya sama aja gitu pola matematiknya. Nah, nanti ke belakang itu yang namanya turunan itu mempunyai arti fisiknya, arti nyatanya bisa ratusan atau ribuan macam gitu ya. Ini hanya dua aja ilustrasi. Gitu. Nah, karena ada sesuatu apa eh, fakta di mana cara ngitungnya itu sama, dimunculkanlah nanti yang namanya konsep garis singgung. Namun sebelumnya kita lihat dulu ini.